Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan, nama saya Dwi Setiawan dari SMK Negeri 3 Budiman. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan. Maka tujuan pendidikan yaitu menuntun segala potret yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan besarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian berikutnya filosofi Ki Hajar Dewantara tentang perubahan, yaitu kodrat alam yang kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian dua prinsip perubahan yaitu asas Cikon, mulai dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang ketiga adalah budi pekerti yang meliputi cipta, rasa, kasa, serta tenaga. Berikut adalah penjelasan dari filosofi tentang perubahan. Yang pertama, kodrat keadaan yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan tempat tinggal masyarakat, tempat tinggal di daerah, sifat dan lingkungan murid berada. Sedangkan kodrat zaman terkait perubahan dari waktu ke waktu dan tantangan yang berbeda-beda, seiring mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Dua, prinsip perubahan dari asas Trikon. Yang pertama, kontinuitas, yaitu melakukan perubahan dan pengembangan, namun harus sesuai dengan akar budaya atau nilai esensi budaya di masyarakat harus tetap dipegang teguh. Yang kedua, konvergensi. Perubahan ini harus menuju pada satu titik menguatkan nilai-nilai kemanusiaan dan dapat belajar dari berbagai sumber dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Konsentris walau menuju pada nilai yang sama, tapi harus menghargai keberagaman yang ada. Artinya, pendidikan harus memerdekakan. Tiga, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak ataupun karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Di sini, murid dapat memiliki kesadaran sosial bahwa mereka tidak hidup sendiri dan mereka memiliki relasi sosial, sehingga mereka dapat menghargai dan bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan orang lain. Pada refleksi ini, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajarinya dulu? Tentunya, satu, pembelajaran dari pusat pada guru. Di sini, murid hanya sebagai objek transfer ilmu. Kemudian berikutnya, memaksakan kehendak pada murid tanpa memahami kodrat murid. Kemudian berikutnya, tidak memberikan kebebasan belajar kepada murid. Lalu, pengajaran akan berhasil dengan punishment. Dan yang terakhir, mengukur keberhasilan murid berdasarkan hasil akhir tanpa melihat proses belajar anak. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ada beberapa hal yang berubah.
Yang pertama, melakukan pendekatan secara humanis untuk membangun kesadaran dan karakter murid. Berikutnya, menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada murid, serta memahami kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Selain itu, saya juga memberikan kemerdekaan belajar pada anak dengan caranya sendiri. Lalu, saya juga melakukan pendekatan pada anak ketika melakukan kesalahan. Refleksi berikutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kalau selalu mencerminkan pemikiran pelajar dewasa? Yang saya lakukan antara lain memperbaiki diri dengan mengubah pola pikir untuk menjadi panutan dan teladan bagi siswa. Kemudian, saya membiasakan murid untuk selalu bersikap positif agar terbentuk karakter pelajar Pancasila. Selain itu, saya juga menuntut segala kodrat yang ada pada murid untuk keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi anak. Kemudian, saya juga memiliki sikap aman serta teologi pendidikan mulai dari Imar Sosinturejo hingga Diono Karso Tuturi Handayani. Selain itu, saya juga merancang pembelajaran dengan berpusat pada murid dan menghambat pada sang anak untuk mendapat menjadikan murid manusia seutuhnya. Setelah itu, saya juga mengidentifikasi dan memahami karakter murid untuk dapat menuntun dalam mengembangkan potensinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.